Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari peserta tabligh akbar tanya jawab Dewan Fatwa di Jakarta. Beliau Akh Ibrahim Isnaizar. Beliau mengatakan, Bismillah, semoga Allah menjaga para asatidzah Dewan Fatwa, para kru Dewan Fatwa, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Di dalam hadis terdapat penjelasan terkait berjalan menuju masjid akan mendapat satu rahmat dan satu ampunan dosa. Apakah hal itu sama halnya ganjaran pahala untuk kembali ke rumah? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Hadis yang ditanyakan adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salatu ar-rajuli fil jama'ati tudha'afu 'ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Salat seseorang apabila dilakukan di masjid, maka dia akan dilipat gandakan 25 kali lipat daripada kalau dia lakukan di rumah atau di pasarnya. Rasulullah mengatakan, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ. Penyebabnya adalah ketika dia berwudu di rumahnya atau di pasarnya atau di tempat dia, kemudian dia keluar menuju masjid, tidak ada sebab untuk mengeluarkan dia kecuali untuk salat, maka tidak ada satu langkah yang dia lakukan kecuali akan Allah jadikan penyebab diangkatnya derajat dia, dan satu langkah lainnya dijadikan sebagai penghapus dosa-dosanya. Ini para ulama sebutkan tentang keistimewaan orang yang berangkat. Dia akan mendapatkan banyak pahala dan pengampunan dosa. Maka dalam hadis yang sahih pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna a'dhaman nasi ajrun fis salati ab'aduhum ilaiha mamsha. Orang yang paling besar pahala salatnya adalah orang yang paling jauh dalam berjalan kaki untuk melaksanakan salat. Akan tetapi apakah ketika pulang dia akan mendapatkan pahala yang sama ketika jarak rumahnya jauh, sedangkan perjalanan itu sama ketika dia berangkat dan pulang? Kalau dia mendapatkan cuaca panas atau bisa kehujanan dan juga capek dari langkahnya yang jauh, maka berangkat dan pulang tidak berbeda. Maka di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang yang memiliki keinginan seperti itu. Dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau katakan, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'adu minal masjid minhu. Ada orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak tahu ada orang yang rumahnya lebih jauh dari dia. Karena rumahnya jauh sekali. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa ini masih saudaranya Ubay bin Ka'ab. Wa kana la tukhti'uhu shalah. Ternyata dia tidak pernah ketinggalan salat. Dia tidak pernah ketinggalan salat padahal rumahnya jauh sekali. Maka dalam riwayat itu disebutkan faqila lahu au qultu lahu. Maka dalam beberapa riwayat dikatakan ada orang bilang ke dia. Dalam riwayat ini dikatakan aku yang bilang kepada orang tadi, law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma'i wa fi ramda. Kamu itu seandainya kamu mau beli kendaraan, keledai yang bisa kamu tunggangi dari rumahmu di musim atau di kondisi malam hari. Ketika gelap, kamu bisa aman jalan. Ketika panas juga, ar-ramda artinya adalah kerikil-kerikil yang menjadi panas karena sengatan matahari, sehingga orang yang lewat akan terkena panasnya. Kalau kamu naik keledai masih mending, itu akan membuat kamu mudah ke masjid. Maka jawaban orang itu, ma yasurruni an yakuna baiti ila jambil masjid. Aku malah tidak ingin kalau seandainya yang lebih ringan dari itu rumahku di sekitar masjid. Tidak. Walakinni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Bahkan aku ingin agar langkahku menuju masjid dan langkahku pulang dari masjid menuju keluargaku ditulis oleh Allah sebagai pahala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, beliau mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Allah telah mengumpulkan pahala yang kamu inginkan semuanya. Dalam riwayat ini dikatakan, laka mahtasabta. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Kamu akan mendapatkan pahala yang kamu harapkan. Sehingga Al-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau katakan bahwa hadis itu menunjukkan
pulangnya seseorang dari masjid menuju rumahnya juga akan mendapatkan pahala dalam langkahnya. Apakah langkah ini akan juga bisa disamakan dengan orang yang naik kendaraan? Ya, wallahu a'lam. Sebagian ulama menyatakan bahwa ini menunjukkan perbedaan antara menaiki kendaraan dengan berjalan kaki, karena di dalam riwayat itu disebutkan dia disuruh untuk beli keledai, tidak mau. Dia sengaja untuk jalan kaki. Jalan kaki agar dia mendapatkan pahala yang banyak dari langkahnya. Kalau seandainya dia memahami bahwa naik kendaraan atau jalan kaki sama, maka dia tinggal membeli kendaraan itu. Akan tapi ketika dia lebih memilih jalan kaki agar pahalanya lebih besar, wallahu alam, ini menunjukkan perbedaan yang naik kendaraan dengan yang berjalan kaki. Sebagian ulama mengatakan semoga yang naik kendaraan pun setiap putaran dari roda kendaraannya akan dituliskan pahala. Kalau seandainya kita berharap pahala dari Allah, maka Allah Maha Kaya dan Maha Luas rahmatnya. Akan tapi untuk menunjukkan sebuah pahala tertentu, kita membutuhkan dalil, dan wallahu a'lam, dalil ini lebih dekat kepada perbedaan antara orang yang naik kendaraan dengan orang yang berjalan kaki. Tentunya kita juga perlu pertimbangkan waktu maupun kenyamanan dalam salat. Seandainya jarak tempuh rumah dengan masjid 0,5 kilo, lalu orang memaksakan diri untuk jalan yang akhirnya membuat sampai sana dia kehilangan takbiratul ihram bersama imam, atau 2 rakaat, bahkan mungkin selesai salatnya, atau mungkin sampai di sana tapi dalam kondisi capek, keringat dan sebagainya. Kalau seandainya dia menggunakan kendaraan, maka dia akan sampai tepat waktu, bahkan dia bisa sholat sunnah dan sebagainya. Maka perlu diperhatikan hal-hal tersebut. Sekalipun kalau ada orang yang ingin menggabungkan itu dengan mendahulukan dan berangkat ke masjid lebih awal, maka tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.